Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1176. Apa yang kamu katakan itu benar? Simen Yisen menatap Ye Yunfei dengan dingin dan bertanya. Bagus. Jika saya ingat dengan benar, salah satunya tampaknya adalah seseorang dari istana pedang Anda. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kamu akan membayar harga yang mahal. Simen Yi menatap Ye Yunfei, dan mengucapkan kata demi kata. Bunuh dia. Simon Yi melambaikan tangannya. Satu persatu, masing-masing membuka acu points mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. 35 master pembukaan acu poin yang tersisa semuanya telah datang. Memanggil, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Ye Yunfei mengerti bahwa dia tidak bisa melawan begitu banyak lubang gua untuk saat ini. Terlebih lagi, Simen Yi telah membuka 23 titik akupuntur utama di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari 5 bukaan titik akupuntur sebelumnya. Baik Qin Yue dan Namong Yong memiliki 18 titik kunci di tubuh mereka, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Mengejar, dengan pedang panjang di bawah kakinya, Simen Yi memimpin dalam mengejarnya. Jika di luar, akan sangat sulit bagi Ye Yunfei untuk melarikan diri di depan master seperti Simen Yi. Tapi di istana ilusi ini, Ye Yunfei seperti ikan di air, energi dan hukum ilusi yang ada di mana-mana itu bukanlah halangan bagi Ye Yunfei, tapi semacam bantuan. Ye Yunfei sedang berlari kencang ketika dia tiba-tiba menemukan puluhan monster dalam posisi tertentu di depannya. Datang ke sini semuanya. Dengan pemikiran Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa muncul di atas kepalanya, menyemburkan sejumlah besar akar, mengendalikan semua monster itu. Mengaum, monster-monster ini bergegas menuju Simen Yi. Mati. Pedang panjang di bawah kaki Simen Yi tiba-tiba menebas ke depan dengan energi pedang yang mengepul, mencekik lusinan monster berkeping-keping dalam waktu singkat. Ada lebih dari 100 monster di sana. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan sekelompok monster di lokasi tertentu di dekatnya, dan dia meregangkan tubuhnya dan bergegas. Ini adalah area inti dari istana fantasi, jadi ada banyak monster. Segera, pohon pembudidaya jiwa mengendalikan lebih dari 100 monster, dan bergegas menuju tuan yang sedang menggali yang mengejar. Mati. Simen Yi sangat marah, dan dia menebas dengan pedang, memenggal puluhan monster sampai mati di tempat. Namun, ini tanpa terasa memperlambat kecepatannya, dan pada saat ini Ye Yunfei sudah bergegas ke kejauhan. Selanjutnya, begitu Ye Yunfei menemukan monster, dia akan bergegas dan mengendalikan mereka. Monster-monster yang dikendalikan ini bergegas menuju para pengejar dengan cara yang perkasa. Meskipun monster-monster ini tidak menimbulkan bahaya bagi para ahli di alam pembukaan gua, mereka secara serius memperlambat kecepatan mengejar Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, brengsek, Ye Yunfei pergi. Petik 2. Wajah Simen Yi terdistorsi karena amarah, dia tidak bisa lagi melihat Ye Yunfei. Temukan mereka secara terpisah. Simon Yi meraung. Tapi kekuatan Ye Yunfei sangat aneh, jika kita mencari secara terpisah, kita mungkin akan dikalahkan oleh Ye Yunfei satu persatu. Terutama kita yang relatif lemah bukanlah lawan Ye Yunfei sama sekali. Petik 2. Satu orang ragu-ragu dan berkata, semua orang berpencar dan membentuk kipas untuk mencari ke depan. Jarak antara setiap orang tidak melebihi 2 km, sehingga kami dapat memastikan bahwa kami dapat saling menjaga kapan saja. Simen Yi berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Begitu suara itu jatuh, dia bergegas maju. Berhasil. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertindak. Petik 2. Qin Yue berteriak dengan tajam, dan juga bergegas. Maju. Yang lain tidak punya pilihan selain bergegas maju satu demi satu, dengan jarak 2 km antara satu sama lain, membentuk-bentuk kipas dan bergerak maju dengan cepat, seperti daging besar berbentuk manusia, mencari ke depan. Jarak 2 km memungkinkan setiap dua orang untuk melihat satu sama lain. Orang-orang ini sedikit cerdas. Di kejauhan, Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat tindakan para master lubang pembukaan itu. Mereka sangat banyak sehingga mereka tidak mudah untuk ditangani. Saya akan mengumpulkan monster dalam jumlah besar terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan mereka. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, meregangkan tubuhnya, berjalan pergi,
dan mulai mencari monster di istana fantasi ini, lalu mengendalikan mereka dengan pohon jiwa. Pohon budidaya jiwa dapat langsung mengendalikan monster di alam Huahai dan di bawahnya. Selama proses ini, Ye Yunfei menghadapi banyak monster pembuka gua dan mencoba mengendalikan mereka dengan pohon penanam jiwa, tetapi pada akhirnya gagal, jadi dia harus menyerah. Adapun 35 master pembukaan lubang, Ye Yunfei dapat melihatnya dengan jelas dari jarak jauh, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka menemukannya. Akhirnya, Ye Yunfei mengendalikan lebih dari 5.000 monster secara total. Sekarang, kita bisa berkonfrontasi langsung dengan orang-orang itu. Ye Yunfei melihat ke arah 35 master alam pembukaan gua, dan tersenyum dingin. Kemudian, Ye Yunfei melangkah ke arah itu dengan lebih dari 5.000 monster. Bergemuruh. Lebih dari 5.000 monster mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan sangat kuat. Setelah beberapa saat, jarak antara Ye Yunfei dan 35 ahli membuka gua itu semakin dekat. Aku menemukan bahwa Ye Yunfei ada di arah itu. Tiba-tiba, Master Dunia Pembukaan Lubang berteriak lebih dulu. Set, Master Lubang Pembukaan segera berakselerasi dan bergegas ke arah Ye Yunfei. Berhenti. Ye Yunfei merasakan bahwa Master Lubang Pembuka itu bergegas mendekat, jadi dia hanya berdiri diam dan melambaikan tangannya untuk menghentikan semua monster di belakangnya. Master Pembuka titik akupuntur tiba satu persatu. Begitu banyak monster. Master Pembuka gua ini terkejut ketika mereka melihat lebih dari 5.000 monster di belakang Ye Yunfei, dan mereka berhenti, menunjukkan ekspresi ketakutan. Simen Yi, Qin Yue, dan Nan Gongyong berdiri di depan, dan yang lainnya berdiri di kedua sisi. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei mencibir pada 35 master di tingkat pembukaan gua, sementara monster di belakangnya meraung keras. Kedua belah pihak saling berhadapan. Pada saat ini, suasana hati para master pembuka titik akupuntur ini agak rumit. Tidak terbayangkan bahwa alam guntur surgawi dapat bertarung dengan mereka sedemikian rupa. Terlebih lagi, pihak lain adalah alam guntur dari lautan bintang yang jauh. Dan master pembuka titik akupuntur ini semuanya berasal dari berbagai kekuatan bergengsi dan kuat di alam Changhuang. Mereka biasanya sombong, dan mereka mengira mereka adalah putra surga yang manja. Tapi apa yang terjadi di istana ilusi ini benar-benar memukul kepercayaan diri dan harga diri mereka. Semuanya, dalam situasi ini, jika kita ingin menghadapinya, satu-satunya cara kita bisa menghadapinya adalah dengan melakukan tebasan lianceng. Simen Yi berkata dengan suara yang dalam. Bagus, semua orang setuju. Karena menghadapi begitu banyak monster, begitu mereka bertarung, tidak mungkin mereka menyakiti Ye Yunfei. Semua orang mengambil ramuan untuk mengisi kembali kekuatan spiritual terlebih dahulu. Kali ini, mari kita tidak peduli tentang untung dan rugi, dan berjanji untuk membunuh Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan kita. Jika Anda tidak membunuhnya, saya yakin tidak ada dari Anda yang akan berdamai. Petik 2. Qin Yue mengeluarkan beberapa pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata. Orang lain juga mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kamu Yunfei, bersiaplah untuk mati. Simen Yi mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkannya ke Ye Yunfei dari kejauhan, membentuk segel sihir aneh di tangan kirinya, menyentuh formula pedang, dan berkata dengan dingin. Pertarungan bahkan belum dimulai, jadi belum pasti siapa yang akan menang. Ye Yunfei mencibir, menebas kotak, wajah Simen Yi menjadi gelap, dan dia meraung. Ledakan, orang lain meraung pada saat yang sama, melakukan latihan, merentangkan telapak tangan, mengarah ke titik vital di tubuh Simen Yi, dan terus mengirimkan kekuatan spiritual mereka kepada mereka. Ledakan, saat berikutnya, cahaya pedang tebal dengan panjang 100 meter terbentuk dan menebas ke arah Ye Yunfei. Unggul, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, monster bergegas menuju pedang yang bersinar seperti ngengat ke nyala api. Engah-engah, kemanapun cahaya pedang pergi, monster langsung dicekik dan berubah menjadi sampah. Terus konsumsi kekuatan spiritualmu, kamu akan segera menyesalinya. Ye Yunfei melirik para ahli di pembukaan acu poin yang terus-menerus mentransmisikan kekuatan spiritual mereka ke Simen Yi, dan mencibir di dalam hatinya. Segera, setelah cahaya pedang yang ditebas Simen Yi membunuh sekitar 1000 monster berkeping-keping, energi cahaya pedang juga habis, dan menghilang tanpa jejak. Ledakan, Simen Yi mengangkat pedang panjangnya, dan memotong cahaya pedang tebal, memotong ke arah Ye Yunfei.
Ledakan, sekelompok monster menyambut mereka. Setelah beberapa saat, cahaya pedang tebal ini mencekik sekitar 1000 monster, lalu menghilang. Ledakan, Si Men-Yi meraung keras, dan memotong cahaya pedang tebal lagi. Ketika Si Men-Yi menebas cahaya pedang tebal ketiga, wajah master pembuka titik akupuntur lainnya menjadi pucat, dan aura mereka terus turun. Unggul, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 1000 monster menyambut cahaya pedang tebal ketiga. Segera, setelah cahaya pedang tebal ketiga mencekik monster berkepala 1000, mereka menghilang. Potong lagi, Si Men-Yi memotong cahaya pedang tebal keempat, berguling ke arah Ye Yunfei. Para master pembuka titik akupuntur itu masih terus mentransmisikan kekuatan spiritual mereka ke Si Men-Yi, tetapi aura mereka semakin buruk. Si Men-Yi menebas 4 pedang berturut-turut, yang menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Segera, cahaya pedang tebal keempat mencekik lebih dari 1000 monster lagi. Semuanya, ada kurang dari 1000 monster di sekitar Ye Yunfei sekarang. Bunuh monster-monster ini, dan waktu kematian Ye Yunfei akan tiba. Petik 2, Simon Yi meraung. Semua orang disegarkan. Ledakan, Si Men-Yi menebas cahaya pedang tebal kelima, merobek langit, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Ho ho, ada sekitar 900 monster yang tersisa di samping Ye Yunfei, semuanya bergegas maju dengan panik. Kamu bisa. Mata Ye Yunfei menatap para master di pembukaan acu poin yang terus-menerus mentransmisikan kekuatan spiritual ke Si Men-Yi. Saat Si Men-Yi memotong cahaya pedang tebal kelima, nafas para master pembuka titik akupuntur ini mulai menjadi berat, dan keringat mengucur di wajah mereka. Mati, Ye Yunfei telah mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama, dan akhirnya meluncurkan serangan guntur, dan pedang jiwa surgawi tiba-tiba meni. Bab 1177. Setelah membunuh 32 alam pembuka gua, Ye Yunfei juga memandang Si Men-Yi, Qin Yue dan Namong Yong, bersiap untuk pertempuran. Ketiga orang ini berbeda dengan yang baru saja dibunuh. Si Men-Yi telah membuka 23 titik penting di tubuhnya, dan Qin Yue serta Namong Yong telah membuka 18 titik penting di tubuh mereka. Ketiganya sangat kuat, ada 3 alam di alam lubang, yang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Kekuatan ketiga alam ini diukur dengan jumlah titik kunci yang terbuka di tubuh. Secara umum, semakin banyak titik vital yang terbuka di dalam tubuh, semakin kuat kekuatannya. Si Men-Yi, Qin Yue, dan Namong Yong baru dalam tahap awal pembukaan titik akupuntur, dan mereka dapat membuka begitu banyak titik akupuntur penting di tubuh mereka. Di antara setiap kekuatan besar, mereka adalah murid dengan bakat yang sangat mengerikan. Ye Yunfei, apakah kamu sudah mendapatkan senjata sihir tingkat tinggi dari kekuatan jiwa? Qin Yue bertanya tiba-tiba. Apakah itu terkait denganmu? Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu mengerti apa maksud Qin Yue, dan mencibir. Berani Qin Yue berpikir bahwa dia telah menjadi sangat kuat karena senjata sihir tingkat tinggi dari kekuatan jiwa. Ye Yunfei, di istana fantasi ini, kamu mengandalkan senjata sihir seperti jiwa itu, kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Tetapi ketika Anda keluar dari istana fantasi ini, waktu kematian Anda akan tiba. Petik 2, Qin Yue mencibir. Setelah selesai berbicara, Qin Yue tiba-tiba mengeluarkan 3 kartu ilusi dan mengaktifkannya secara langsung, lalu kekuatan teleportasi membungkusnya dan menghilang dengan suara rejan. Si Men-Yi dan Namong Yong menatap Ye Yunfei dengan dingin, masing-masing mengeluarkan 3 kartu ilusi, dan langsung mengirimnya pergi. Mereka bertiga tahu bahwa akan sangat sulit untuk berurusan dengan Ye Yunfei di istana fantasi ini, jadi mereka pergi dengan tegas. Sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan istana fantasi ini juga. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Sayang, tempat itu sepertinya sedikit berbeda. Petik 2, tiba-tiba, Ye Yunfei melihat ke satu arah, menunjukkan keraguan. Kemudian, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju suatu posisi. Segera, Ye Yunfei datang ke istana. Istana ini berskala kecil dan terlihat sangat tidak mencolok, tetapi samar-samar memancarkan suasana yang sangat istimewa. Ye Yunfei berjalan langsung ke istana. Sungguh energi ilusi dan hukum ilusi yang kaya. Begitu Ye Yunfei melangkah ke istana, ada gelombang energi ilusi dan hukum ilusi, yang memaksa Ye Yunfei mundur lagi dan lagi, hampir tersingkir dari istana. Gemerincing, pohon yang menumbuhkan jiwa itu keluar tepat waktu, tergantung di atas kepala Ye Yunfei,
meledak dengan kekuatan isap yang sangat besar, dan mulai menarik energi dan hukum jalur hantu di sekitarnya. Hanya dengan begitu Ye Yunfei hampir tidak bisa berdiri diam. Apa itu? Ye Yunfei melihat lebih dekat dan melihat dua cangkang besar terbuka di tengah istana, yang terlihat seperti tiram besar. Di kedua cangkang itu, diam-diam tergeletak sebuah bola yang mekar dengan cahaya warna-warni, memuntahkan sinar cahaya yang penuh dengan atmosfer yang kabur dan melamun. Ada juga sejumlah besar rune yang berhubungan dengan hukum ilusi yang ada di sekitar bola. Ini adalah manik Fata Morgana. Ye Yunfei mengukurnya dan mengenali asal-muasal bola itu. Tuan, bola ini mengandung energi dan hukum ilusi yang sangat cemerlang. Hu Miao muncul di sebelah Ye Yunfei, matanya yang indah menatap bola itu dengan kaget. Bagus, ini adalah manik Fata Morgana, esensi mengkristal dari budidaya seumur hidup binatang. Fata Morgana, istana ilusi ini berasal dari ilusori Dao Energi dan ilusori Dao Lao yang dikeluarkan oleh ilusori Bed ini setelah jangka waktu yang lama. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Apa, Tuan? Apakah Anda mengatakan bahwa istana ilusi ini diciptakan oleh manik Fata Morgana ini? Petik 2. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Hu Miao tidak percaya. Bagus, manik-manik Fata Morgana mengandung esensi dari praktik seumur hidup binatang Fata Morgana, yang dapat menyerap berbagai energi dari dunia dan mengubahnya menjadi energi hantu dan hukum hantu. Justru karena manik Fata Morgana inilah istana ilusi ini perlahan akan terbentuk. Hu Miao, salah satu talenta ras dari rubah langit primordial Anda adalah ilusi. Mutiara Fata Morgana ini sangat cocok untuk Anda. Anda pergi memperbaikinya. Anda biasa membawa manik Fata Morgana ini di sisi Anda, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan ilusi Anda. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao, Tuan, manik Fata Morgana ini terlalu berharga, mengapa Anda tidak menyempurnakannya, dan Anda dapat mempraktikkan ilusi di masa depan? Kata Hu Miao, pergilah, ini adalah kesempatan langka untukmu. Semua hal baik tidak bisa menjadi milikku. Anda juga perlu tumbuh. Anda menjadi lebih kuat, dan Anda dapat membantu saya lebih banyak di masa depan. Petik 2. Kata Ye Yunfei, baiklah. Tuan, Anda sangat baik kepada saya. Bagaimana saya bisa membayar Anda? Petik 2. Hu Miaomei menatap Ye Yunfei dengan sikap menyedihkan dan pusing. Oke, cepat dan perbaiki manik Fata Morgana itu, jangan tampil di sini. Ye Yunfei berkata dengan marah. Baiklah, sosok Hu Miao melintas, dan dia datang ke manik Fata Morgana dan mulai memurnikan. Pada saat yang sama, 37 master pembuka titik akupuntur dibunuh oleh Ye Yunfei. Setelah Simen Yi, Qin Yue dan Namong Yong meninggalkan istana ilusi, apa yang terjadi di istana ilusi mulai menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana bisa, semua orang tidak percaya ketika mereka mendengar berita itu. Namun, ketika semua orang mengetahui bahwa berita itu datang dari mulut tiga tuan, Simen Yi, Qin Yue dan Namong Yong, mereka harus mengatakannya lagi. Karena, sebagai ketiga tuan ini, tidak mungkin berbohong. Kemudian, berita bahwa Ye Yunfei memperoleh lusinan senjata ajaib dari tahap pertama dan sekumpulan tumbuhan dan obat mujarab kelas kimia di istana ilusi juga mulai menyebar. Tiba-tiba, itu menarik perhatian banyak orang dan diskusi liar. Ternyata Ye Yunfei pergi ke istana fantasi itu. Di dunia kecil tertentu, Du Guhuan hanya bisa mengangguk ketika mendengar berita itu. Tidak ada kesalahan, itu pasti Ye Yunfei yang kukenal. Hanya dia yang bisa melakukan hal yang menakjubkan. Tanpa diduga, dia tidak hanya keluar dari benua langit yang mendalam, tetapi dia juga mulai bersaing dengan kelompok jenius muda paling menonjol di alam semesta ini. Petik 2. Di dunia kecil lainnya, setelah Xiao Hui mendengar berita itu, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya, dan memastikan bahwa Ye Yunfei ini adalah Ye Yunfei dari benua langit yang mendalam. Bagaimana bisa, alam guntur surgawi, membunuh 37 penguasa alam perintis langit? Mungkinkah Ye Yunfei ini benar-benar Ye Yunfei dari Profound Sky Continent? Petik 2. Setelah Qin An mendengar berita tentang Ye Yunfei, dia berhenti dan berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama, wajahnya mendung dan tidak pasti. Apakah itu kamu, Ye Yunfei? Tunggu saja, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam keluarga Qin kita di kota Yuanyu. Qin An berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Kamu, Yunfei, pernahkah Anda mendengar dengan jelas?
Nama orang itu benar-benar Ye Yunfei. Benarkah dari Tianluo Xinghai? Petik 2. Di dunia kecil tertentu, ketika Su Qingluo mendengar berita tentang Ye Yunfei, tubuhnya yang halus bergetar seketika, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tanya seorang murid Siox. Ya, orang itu benar-benar bernama Ye Yunfei, dan dia berasal dari Tianluo Xinghai. Murid Siox itu mengangguk. Aku akan menemukannya. Su Qingluo tidak dapat menahan diri lagi, berbalik dan bergegas keluar dari dunia kecil ini, menuju dunia kecil tempat istana fantasi berada. Bab 1178. Di luar alam Changhuang, ruang tertentu, selusin lelaki tua dengan nafas yang mengerikan duduk di sekitar altar kuno. Altar kuno bermekaran dengan cahaya yang mengepul, rune yang meletus terkait dengan ruang dan waktu, menembus ke kedalaman ruang dan waktu. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, ledakan, altar tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian gambar ilusi perlahan-lahan terkondensasi di atas altar. Isi dari gambar ini adalah langit berbintang yang sepi dan sepi jalan kerikil tua terbentang di antara bintang-bintang, dan ujung setiap jalan berkerikil mengarah ke dunia kecil. Ternyata itu adalah alam semesta kacau yang tidak lengkap tempat Ye Yunfei dan yang lainnya berlatih. Kabar baik, semuanya. Kami akhirnya menemukan koordinat spasial dari situs percobaan kuno itu. Sekarang, kita bisa mencoba menggunakan altar ini untuk berteleportasi ke sana. Altar ini dibawa keluar dari tempat percobaan itu oleh orang kuno dari sekte Void kami saat itu, dan itu harus terhubung ke altar tertentu di tanah percobaan kuno itu. Selama kita mencapai tanah percobaan kuno itu, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki bagian lain dari alam Changhuang. Petik 2. Salah satu lelaki tua, yang setinggi dan kurus seperti tiang bambu, berbicara dengan tangan gemetar karena kegirangan. Sangat bagus. Setelah sekian lama, tanpa diduga, kami akhirnya bisa melangkah ke bagian lain dari alam Changhuang lagi. Saya tidak tahu bagaimana tanah tua yang ditinggalkan itu berkembang sekarang. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah merah berkata, haha, aura dan hukum tanah tua itu jauh lebih rendah daripada separuh alam Changhuang yang kita tinggali sekarang. Tak perlu dikatakan, tanah tua itu pasti sangat lemah sekarang. Kita yang memiliki ajaran hebat dan klan hebat pasti akan mampu menggulingkan segalanya dan mendominasi dunia saat kita kembali ke tanah tua itu. Petik 2. Seorang lelaki tua pendek kurus tertawa sinting. Baiklah, ayo cari jalan dulu, teleport ke tanah percobaan kuno itu. Petik 2. Seorang lelaki tua yang sedikit gemuk berkata, bagus, semua orang segera mengumpulkan spesfar sebanyak mungkin, lalu kita akan berteleportasi ke sana. Jangan khawatir, semuanya, saya akan memanggil 5 tetua dari sekte Void kita dan mengirim mereka ke sana bersama. Kelima tetua memiliki pencapaian mendalam dalam energi ruang dan hukum ruang, memastikan bahwa kita dapat berteleportasi secara akurat ke sana. Petik 2. Pria tua jangkung dan kurus itu berkata dengan lantang. Orang tua ini adalah Suzerain of the Void Sect. Tidak lama kemudian, selusin orang tua ini mengumpulkan sejumlah besar kristal luar angkasa dalam jumlah yang sangat besar dan menumpuknya di atas altar. Kemudian, 5 pria tua berjubah hitam tiba, masing-masing memancarkan aura ruang yang misterius. Ini adalah 5 tetua dari sekte Void, yang masing-masing mahir dalam energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa. Kemudian semua orang melangkah ke altar. Bergemuruh, altar diaktifkan, dan energi transmisi yang luar biasa meledak di atas altar, saluran transmisi ruang angkasa robek. Pada saat yang sama, di istana ilusi, di dalam istana, Hu Miao telah menyempurnakan manik Fatamorgana itu. Bergemuruh, energi ilusi dan hukum ilusi meletus dari manik Fatamorgana itu terus-menerus menciptakan segala macam ilusi dan ilusi, jelas ingin menolak penyempurnaan Hu Miao terhadapnya. Mendengus, darah klan Taiko Tianhu kami lebih maju dari monster Fatamorgana Anda. Merupakan berkah Anda untuk disempurnakan oleh saya. Beraninya Anda menolak. Petik 2. Saat ini, Hu Miao tidak lagi memesona, tetapi wajahnya dipenuhi embun beku, temperamennya mendominasi. Dan dia memarahi dengan suara dingin. Ledakan, darah bergulir keluar dari tubuhnya yang halus, dan kemudian, bayangan rubah besar muncul dari tubuhnya, 9 ekor rubah membubung ke langit, seperti 9 pilar yang menopang langit, dan nafasnya runtuh. Ini adalah jejak darah klan rubah langit Taiko. Segera, manik Fatamorgana menjadi jinak. Untuk monster, level Bloodline sangat ketat, dan Bloodline level tinggi dapat menekan Bloodline level rendah.
Selanjutnya, Hu Miao menyempurnakan mutiara Fatamorgana ini dengan sangat lancar. Setelah sekitar 3 jam, Hu Miao berhasil menyempurnakan manik Fatamorgana. Panggilan, manik-manik Fatamorgana terbang, menyatu dengan tubuh halus Hu Miao, dan menghilang. Bergemuruh, segera, aura Hu Miao segera naik dengan mantap, mencapai tingkat yang mencengangkan setelah beberapa saat. Seluruh pribadi Hu Miao terlihat semakin ilusi, tubuh Anggun itu ditutupi dengan lapisan hukum ilusi, yang tampak nyata dan ilusi, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Tuan, saya menjadi lebih kuat. Sekarang saya bisa membuat segala macam ilusi dan ilusi dengan santai. Petik 2. Hu Miao sangat terkejut. Tentu saja, ini adalah manik Fatamorgana yang ditinggalkan oleh monster Fatamorgana pada periode puncaknya. Anda baru saja menyatu dengannya pada awalnya. Selanjutnya, ketika Anda menyatu dengannya lebih dan lebih menyeluruh, kekuatan Anda juga akan disebabkan oleh peningkatan substansialnya. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Juga, aku bisa merasakan semuanya di istana ilusi ini sekarang, dan aku tahu ada harta karun di sana. Tuan, ayo segera bertindak dan kosongkan semua harta karun di istana fantasi ini. Petik 2. Teriak Hu Miao. Oh, itu bagus, tunggu apa lagi, bertindak. Petik 2. Ye Yunfei juga sangat terkejut dan berkata, oleh karena itu, Ye Yunfei dan Hu Miao segera bertindak, mengumpulkan harta di mana-mana di istana fantasi ini. Meskipun istana fantasi ini telah dibobol oleh sejumlah besar prajurit muda dan mencarinya, jumlah harta yang tersisa masih sangat banyak. Terutama di area inti, banyak istana yang dijaga oleh monster gua. Para prajurit itu tidak berani masuk, dan harta karun di istana tetap terjaga. Spar luar angkasa, batu mimpi buruk, ... Ye Yunfei menemukan banyak harta karun yang berguna untuk kultivasinya. Persembahan waktu. Di sebuah gedung yang tidak mencolok, Ye Yunfei sekali lagi menemukan banyak waktu luang, dan jumlahnya cukup banyak. Sebelumnya, Ye Yunfei juga mendapatkan banyak kristal waktu di istana di area inti. Hebat! Dengan jeda waktu ini, aku bisa mempraktikkan teknik rahasia yang berhubungan dengan hukum waktu. Ye Yunfei sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao menggeledah istana fantasi. Oke, ayo kita keluar. Istana ilusi ini tidak ada nilainya bagi kita. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan, ada banyak orang yang menunggumu di luar istana ilusi. Saya khawatir mereka akan melancarkan pengepungan begitu Anda muncul. Petik 2, Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei. Setelah menyempurnakan manik Fatamorgana, Hu Miao tidak hanya mengetahui segalanya di istana ilusi seperti punggung tangannya, tetapi juga memiliki persepsi yang sangat jelas tentang kondisi sekitar istana ilusi. Bunuh saja, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatan pedang jiwa surgawi saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia seharusnya bisa pergi dengan tenang. Tuan, jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Saat itu, saya akan menciptakan segala macam ilusi dan ilusi untuk membantu Anda melawan musuh. Petik 2, kata Hu Miao. Setelah menyempurnakan manik Fatamorgana itu, kekuatan dan kepercayaan diri Hu Miao meningkat pesat. Oke, ayo bertarung bersama. Ye Yunfei tertawa. Tuan, ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Sekarang saya masuk dan keluar dari istana ilusi ini, saya tidak lagi membutuhkan kartu ilusi. Petik 2, kata Hu Miao. Kemudian, Hu Miao mengulurkan tangan kecilnya untuk memegang tangan Ye Yunfei, mengeluarkan energi ilusi, dan terbang langsung ke udara, bergegas keluar dari istana ilusi. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget. Cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget, terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go.
Bab 1179, Ye Yunfei telah keluar. Saat Hu Miao menarik Ye Yunfei keluar dari gerbang Istana Ilusi, banyak orang di sekitar Istana Ilusi berteriak. Sebelum Istana Ilusi, itu sudah dikelilingi oleh kerumunan yang padat. Simen Yi, Qin Yue, dan Nan Gongyong berdiri di depan, dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit. Setelah mereka bertiga keluar, mereka segera memanggil anak buahnya untuk tetap di sini dan menunggu Ye Yunfei keluar. Kamu Yunfei, apakah Anda akhirnya bersedia untuk keluar? Meninggalkan Istana Ilusi, waktu kematianmu akan tiba. Petik 2, Qin Yue meraung dan melakukan langkah pertama. Ledakan, dia meninju, dan tinju terus membesar, dan 9 hantu naga ungu muncul di belakang tinju, berguling ke arah Ye Yunfei. Dentang-dentang, Simen Yi melangkah maju, dan 18 pedang panjang keluar dari tubuhnya, membentuk barisan pedang, mengarah ke Ye Yunfei dan mencekiknya. Bergemuruh, Namom Yong memegang salib terang di kedua tangannya, dan menghancurkan gunung Huasan dengan seluruh kekuatannya, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Mereka bertiga berada di Istana Ilusi, menyaksikan Ye Yunfei langsung membunuh 32 ahli di tingkat pembukaan lubang dengan mata mereka sendiri. Mereka sangat terkesan, jadi mereka semua menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Membunuh, melihat Simen Yi dan 3 lainnya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, orang lain tidak jauh di belakang mereka merentangkan tubuh mereka satu persatu, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Setidaknya ada puluhan bukaan gua. Tuan, aku akan membuat ilusi. Hu Miao mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Fata Morgana di tubuhnya tiba-tiba meletus dengan energi ilusi yang kuat dan hukum ilusi, menyebar ke segala arah seperti ombak yang bergulung. Di ruang ini, adegan ilusi lahir. Cantik, begitu banyak keindahan. Buku rahasia latihan tiada taraf, saya sepertinya berada di gua kultivasi kuno, dan ada buku rahasia latihan tiada taraf di depan saya. Senjata ajaib dari jalan pertama, Tuhanku, aku melihat ratusan senjata ajaib dari jalan pertama, aku menjadi kaya. Xiao Fang, bagaimana saya kembali ke kota kecil tempat saya tinggal saat remaja, dan melihat gadis yang saya sukai untuk pertama kali. Xiao Fang, apakah itu benar-benar kamu? Petik 2, Tiba-tiba, banyak prajurit dipengaruhi oleh energi dan hukum ilusi, tenggelam dalam pemandangan ilusi. Selain itu, semua halusinasi ini diciptakan berdasarkan keinginan terdalam mereka, yang sangat menggoda dan membuat orang sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Bahkan Simen Yi, Qin Yue dan Namom Yong membeku, dengan keraguan di wajah mereka. Jelas, mereka bertiga juga menemui ilusi. Hu Miao, luar biasa. Melihat ini, Ye Yunfei sedikit terkejut dan berkata tanpa sadar, bukannya aku kuat, tapi manik Fata Morgana ini sangat kuat. Hu Miao menjulurkan lidahnya pada Ye Yunfei dan berkata, ayo pergi. Ye Yunfei mengambil Hu Miao, dan langsung menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan langsung pergi. Ye Yunfei tahu bahwa meskipun manik Fata Morgana itu kuat, Hu Miao dan manik Fata Morgana pada awalnya hanya menyatu, dan kekuatan yang dapat digunakan masih terbatas. Sungguh, kurang dari 2 napas. Kami telah terkena ilusi. Simen Yi bangun lebih dulu dan meraung dengan marah. Kemudian, orang lain juga terbangun satu demi satu. Mengejar. Dengan sekejap, Simen Yi mengejar Ye Yunfei seperti seberkas cahaya pedang. Semua orang mengikuti. Namun, pada saat ini, Ye Yunfei terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan setelah beberapa saat, dia bergegas keluar dari dunia kecil ini dan datang ke langit berbintang di luar, mengejar. Kemana dia kabur? Kemana kita kejar? Petik 2, Simen Yi memimpin dan mengejarnya keluar dari dunia kecil. Kecepatan gerakannya hanya sedikit lebih lambat dari Ye Yunfei, dan dia hampir tidak bisa mengikuti di belakang. Orang lain mengikuti di belakang Simen Yi dengan perkasa, dan juga mengejar dari dekat. Saat ini, seorang wanita cantik keluar dari dunia kecil lain, dan menuju ke dunia kecil tempat istana sihir terletak di sepanjang jalan kuno di langit berbintang. Itu adalah Su Qingluo. Saudari Su, tunggu aku. Seorang wanita mengejarnya. Su, apakah kamu benar-benar akan menemukan Ye Yunfei itu? Wanita itu mengikuti dengan cepat dan bertanya. Bagus, aku harus menemukannya. Petik 2, Su Qingluo mengangguk. Di jalan kuno langit berbintang lainnya,
Mendorong. Sebelum kami harus memilih lusinan ramuan tingkat virtual dan melawan monster itu, kami membuang banyak waktu, jadi kami tidak bisa bergegas ke istana ilusi tepat waktu. Tanpa diduga, senjata sihir pertama itu jatuh ke tangan seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam petir surgawi. Ayo cari anak itu sekarang dan ambil kembali senjata sihir pemula itu. Petik 2. Seorang pria muda kurus dengan sekelompok prajurit muda bergegas menuju dunia kecil tempat istana ajaib berada. Kakak Lu, aku mendengar bahwa meskipun anak itu hanya berada di alam guntur surgawi, dia membunuh lebih dari 30 ahli di alam pembukaan gua. Ini sangat aneh. Seseorang berkata, mendengus. Hanya alam guntur langit, dengan kekuatan semut, tidak peduli seberapa kuatnya, itu terbatas. Legenda itu pasti salah. Petik 2, kata saudara Lu sambil mencibir. Tidak, kalau orang lain, belum tentu benar. Tapi hal semacam ini terjadi pada Ye Yunfei, itu sangat normal. Petik 2, tidak jauh di belakang, seorang gadis seperti Xiao Jiabiu tersenyum dan berpikir sendiri. Xiao Hui, cepat dan ikuti aku. Pada saat itu, setelah saya merebut senjata ajaib dari jalur pertama, saya pasti akan memilih yang cocok dan memberikannya kepada Anda. Petik 2, saudara Lu tiba-tiba melambat, menunggu Xiao Hui menyusul. Kakak Lu, bahkan jika kita merebut senjata sihir tahap pertama itu, kita harus menyerahkannya ke sekte, itu bukan sesuatu yang bisa kita miliki. Xiao Hui berkata dengan ringan, mengendalikan kecepatan dengan baik, dan tidak mengejar kakak senior Lu itu. Haha, Xiao Hui, jangan khawatir, saya masih memiliki beberapa kontak di sekte Gunung Ungu. Pada saat itu, saya secara pribadi akan meminta beberapa penatua di lingkaran pengajaran dan meminta mereka setuju untuk menghadiahi Anda dengan senjata ajaib tahap pertama. Tentu saja, premisnya adalah kita bisa mengambil senjata ajaib dari tahap pertama, setidaknya beberapa atau lebih. Petik 2, kata saudara Lu, kakak Lu sangat baik pada Xiao Hui. Aku sangat iri, jika kakak senior Lu dapat memperlakukan saya dengan sangat baik, itu akan sangat bagus. Petik 2, Xiao Hui sangat bahagia, ... Begitu kakak senior Lu selesai berbicara, banyak murid sekte Zishan lainnya berteriak. Orang-orang ini semuanya adalah orang kepercayaan kakak senior Lu, dengan sengaja meningkatkan suasana. Oke, ayo cepat. Dengan lambaian tangannya, kakak senior Lu memimpin murid-murid sekte Zishan untuk mempercepat dan bergegas maju. Pada saat ini, dengan Hung Yao, Ye Yunfei telah meninggalkan dunia kecil tempat istana fantasi berada, dan akan memulai jalan kuno lainnya di langit berbintang, menuju dunia kecil lainnya. Di belakang, Simen Yi, Qin Yue, dan Namong Yong mengikuti dari dekat, dan di belakang mereka, sekelompok besar orang mengejar mereka. Pada saat ini, di atas langit berbintang, sebuah mata besar tiba-tiba muncul perlahan, menatap pemandangan ini. Pemuda ini sangat menarik, cukup mempesona, sesuai dengan selera saya. Petik 2, kata mata itu pada dirinya sendiri. Saat ini, kenapa aku selalu punya firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, ada jejak kekhawatiran di mata ini. Pada saat ini, dalam kehampaan berkabut tidak jauh dari alam semesta yang kacau balau ini. Saluran transmisi terus meluas. Di saluran transmisi, lebih dari 20 pria tua sedang dikirim. Masing-masing lelaki tua ini bernapas dengan tajam. Semuanya, teleportasi kita akan segera berakhir, dan kita akan memasuki tanah percobaan kuno itu. Salah satunya, lelaki tua jangkung dan kurus seperti tiang bambu, berkata dengan lantang. Para lelaki tua lainnya merasa segar ketika mendengar kata-kata itu. Bab 1180. Semuanya, setelah menemukan tanah uji coba kuno itu, kita seharusnya bisa memasuki bagian lain dari alam Changhuang. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan makhluk yang hidup di dalamnya? Petik 2, seorang lelaki tua tiba-tiba bertanya. Di zaman kuno, untuk bersaing memperebutkan asal-usul Changhuang, kekuatan utama di alam Changhuang kita dibagi menjadi dua faksi, dan perang saudara yang sengit pecah. Perang saudara ini langsung menghancurkan alam Changhuang. Ketika alam Changhuang hancur, dua faksi pecah dalam perang saudara, dan satu faksi menempati ruang di langit berbintang. Setelah pemisahan alam Changhuang, lempeng-lempeng yang berbeda mulai menjauh satu sama lain secara bertahap, dan akhirnya menjadi dua dunia yang tidak terhubung satu sama lain.
Oleh karena itu, alam Changhuang tempat kita tinggal sekarang berada dalam hubungan yang bermusuhan dengan separuh alam Changhuang lainnya yang akan kita tuju. Petik 2. Seorang lelaki tua yang tubuhnya samar-samar memancarkan energi ruang berkata dengan ringan. Memang itu. Orang tua lainnya mengangguk satu demi satu. Orang tua ini semuanya adalah barang antik tua yang telah hidup lama sekali. Dan mereka semua tahu satu atau dua hal tentang rahasia kuno alam Changhuang. Karena ini adalah hubungan yang bermusuhan, jika kita memasuki bagian lain dari alam Changhuang, jika mereka mengetahui asal-usul kita, bukankah mereka akan menyerang kita? Tiba-tiba seorang lelaki tua berkata, terlihat sedikit khawatir. Haha, Anda dapat yakin. Faktanya, pada akhir perang saudara tahun itu, faksi kami berada di atas angin, dan tuan dari faksi lawan hampir terbunuh. Faksi lawan memiliki beberapa tuan yang kuat yang tidak mau berdamai sebelum mereka mati, dan tiba-tiba meledakkan diri mereka sendiri. Langit berbintang di alam Changhuang tidak tahan, dan hancur berkeping-keping. Selain itu, menurut catatan dalam buku-buku kuno Sekte Void kami, ketika para master itu meledak, mereka menghancurkan setengah dari langit berbintang tempat mereka berada dengan sangat parah, merusak asal mula langit berbintang, mengurangi konsentrasi energi spiritual, dan hukum yang tidak lengkap. Tetapi setengah dari alam Changhuang tempat kita tinggal benar-benar terpelihara, hampir tanpa kerusakan. Jadi, menurut Anda apakah kita perlu takut pada makhluk-makhluk itu di bagian lain alam Changhuang? Petik 2. Pria tua jangkung dan kurus itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini adalah tuan dari Sekte Kehampaan, Bulan Tuan. Menurut apa yang Master Sekte Yue katakan, setengah dari makhluk di alam Changhuang pasti jauh lebih lemah dari kita. Setelah kita masuk, kita seharusnya bisa menekan mereka dengan mudah. Petik 2. Mendengus. Karena setiap orang berada dalam hubungan yang bermusuhan, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Dalam pertempuran besar tahun itu, meskipun faksi kami berada di atas angin, banyak nyawa pasti terbunuh dan terluka. Sekarang, kesempatan untuk balas dendam telah tiba. Petik 2. Orang tua lainnya mencibir. Nah, setelah memasuki bagian lain dari alam Changhuang, langsung menekan makhluk yang hidup di dalamnya dan membuat mereka berlutut dan tunduk. Mereka yang tidak patuh, bunuh. Petik 2. Seorang pria tua menambahkan, semuanya, kabar baik, kita akan memasuki ujian kuno itu. Sekte Master Yue tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Para tetua lainnya juga bersemangat. Pada saat ini, di langit berbintang dari alam semesta kacau yang tidak lengkap, di lokasi tertentu, ada sebidang tanah kecil yang diam-diam tergantung di langit berbintang yang sunyi. Di tengah sebidang tanah ini, di gunung rendah yang tidak mencolok, di depan beberapa gubuk jerami sederhana, duduk bersila, adalah seorang lelaki tua yang tertutup debu. Tiba-tiba, tidak baik, itu adalah bagian lain dari pusat kekuatan alam Changhuang, dan mereka benar-benar menemukan tempat ini. Keahlian yang luar biasa. Petik 2. Lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, debu tebal yang menutupi tubuhnya langsung berterbangan kemana-mana, dan asap mengepul. Para pemuji itu dalam bahaya, kita harus membiarkan mereka semua meninggalkan alam semesta ini. Jika tidak, mereka akan mengalami kecelakaan. Orang tua itu maju selangkah, membubung ke langit, dan menuju ke langit berbintang yang jauh. Pada saat yang sama, Ye Yunfei membawa Hum Yao menjauh dari jalan langit berbintang kuno di dunia kecil tempat istana fantasi berada, dan menginjakkan kaki di jalan langit berbintang kuno lainnya. Kamu Yunfei, kemana harus melarikan diri? Simen Yi masih mengejar dari dekat. Dia menginjak pedang panjang yang cerah, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia mengikuti Ye Yunfei sepanjang waktu. Mengejar. Di belakang, Qin Yue dan Nan Gongyong memimpin sekelompok besar prajurit, mengejar Ye Yunfei perkasa dan perkasa. Deru energi bergema di langit berbintang ini, momentumnya sangat kuat. Itu Ye Yunfei, itu benar-benar dia. Dia sebenarnya benar-benar keluar dari Profound Sky Continent dan datang ke sini. Ternyata saat saya membuat kemajuan, dia juga membuat kemajuan sepanjang waktu, dan dia tidak ketinggalan sama sekali. Petik 2. Di jalan kuno lain di langit berbintang, Su Qingluo membawa seorang wanita muda dari suku Su, dan melihat punggung Ye Yunfei dari jarak jauh di langit berbintang, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini masih sama seperti sebelumnya di Profound Sky Continent, dia sangat mampu membuat masalah.
Melihat pengejar perkasa di belakang Ye Yunfei, Su Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Dia memikirkan semua hal tentang Ye Yunfei di Profound Sky Continent sebelumnya, dan merasa bahwa pria ini tidak berubah sama sekali. Pergi, ayo pergi. Su Qingluo meregangkan tubuhnya dan menuju ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan penuh, berharap dia bisa segera terbang ke sisi Ye Yunfei. Hei, saudari muda Su, tunggu aku. Wanita muda yang mengikuti Su Qingluo, melihat Su Qingluo pergi dalam sekejap, tidak bisa menahan rasa cemas, dan berteriak sambil mengejarnya. Namun, Su Qingluo ingin mengejar Ye Yunfei saat ini, jadi dia tidak peduli padanya. Dalam sekejap mata, wanita muda dari klan Su ini semakin jauh dari Su Qingluo, menginjaknya kaki dengan marah. Pada saat ini, di jalan kuno langit berbintang lainnya, saudara lu dari Sekte Zishan juga datang ke langit berbintang ini bersama sekelompok murid, dan melihat Ye Yunfei dikejar dan dibunuh dari kejauhan. Jangan tanya, itu pasti Ye Yunfei. Senjata sihir pertama itu pasti ada di tubuhnya. Mari kita mengejar. Petik 2. Saudara lu melambaikan tangannya dan bergegas menuju Ye Yunfei terlebih dahulu. Murid lain dari Sekte Gunung Ungu juga memamerkan gerakan mereka dan mengikuti kakak senior Lu. Ini benar-benar Ye Yunfei. Saudari Humiao juga ada di sini. Ada begitu banyak orang yang mengejar mereka, tidak perlu bertanya, mereka pasti mencoba mencuri barang-barang mereka, sangat dibenci. Tidak, saya harus membantu Ye Yunfei dan yang lainnya. Petik 2. Xiao Hui melihat Ye Yunfei yang melarikan diri di langit berbintang dengan Hu Miao di kejauhan. Matanya yang indah bersinar, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Apa, Xiao Hui? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membantu Ye Yunfei itu. Apa aku salah dengar? Petik 2. Di sebelahnya, seorang murid Sekte Zishan yang maju berdampingan dengan Xiao Hui tidak bisa menahan keterkejutannya, memanggil. Xiao Hui mengabaikan murid itu sama sekali, dan mulai bergerak ke arah Ye Yunfei. Teriakan Phoenix bernada tinggi datang dari tubuhnya yang lembut, dan hantu Phoenix muncul, melebarkan sayapnya dan mengepak dengan keras. Kecepatan Xiao Hui tiba-tiba meningkat, dan dalam waktu singkat, bahkan melampaui kakak senior Lu itu. Xiao Hui, kamu, saudara Lu sedikit bingung. Tuan, orang-orang di belakang itu sepertinya tidak menyerah. Merasakan banyaknya pengejar di belakang, Hu Miao berkata kepada Ye Yunfei. Bersambung.